jangan sampai Allah kamu jadikan satu penghalang untuk melakukan kebaikan. Hanya Anda karena kadung pernah meminjam nama nopo Allah. Misalnya demi Allah aku ora bakal ngomongi wong iku. Asape rukun eling, harus kadung sumpah ya. Nak damai melanggar sumpahku. Itu jangan sampai menjadikan Allah sebagai urdutan, sebagai problem atau halangan untuk Anda melakukan kebaikan. Nabi Musa itu sanggeng mangkel mbek Bani Israil. Nggih kebijakan opo wae kok diklirokno, mangkel. Mangkel terus ya Allah kula niku pun kekasih jenengan. Tapi wong Bani Israil sing iman lho niki sing gosipno sing iman, mboten kok sing tiyang kafir, sing iman, sing wong kafir karuan musuh jelas. Sing iman. Ya Allah, kali ini saya minta satu hal, supaya cangkeme Bani Israil mboten elek teng kula. Ben kula niku nyaman mbek wong-wong Bani Israil sing iman mbek kula. Jawabe Allah sepundi? Ya Musa, hadza syai'un lam astafihi li nafsi, fa kaifa asna'uhu bika. Menedek kowe sasa, aku wae sing pangeran, sing maringi rezeki, sing ngekeki nyawa wae dikomentari ra enak. Lha aku sing pangerane dikomentari ora enak. Lha wong aku pangeran ja'alahu linaddan. Niddan maksudnya aku itu dianggap padha mbek Isa, padha mbek makhluk. Ora ayo gelakno aku sing maringi rezeki aku. Tapi aku dianggap duwe napa rivali. Akhirnya Nabi Musa menang. Yo wis ora iso. Ane wong juga aja nuruti gelo. Kalau nuruti gelo ya gelo. Nuruti gelo ya mbek bojo, mbek kanca, mbek santri nuruti gelo ya gelo. Tapi syariat Allah ora iso mbok kalahno mbek napa? Lane ciri utama wong apik wal kadiminal ghaidha ngempet apa? Emosi. Lane ausini ya Rasulullah kula jenengan kandhani jare Nabi la tahtub jumring-muringan jenenge. Balik nang tambah ya Rasulullah wis la tahtub. Sampai farad dadamiraron faqala la tahtub. Sowan bolak-balik nasihati mbok sitok ben la tahtub. Aja gampang. Padahal ora duwe dhuwit, utang akeh, bojo ra ikhlas, bojo ra syukur. Wah perang ngamuk kuwi. Tapi Nabi ngandani napa? La tahtub. Misalnya kita jadi kiai ora enak, ora digaji tetap tepat-tepaan, kadang untuk duit, kadang ora. Enak jadi PNS gajinya tetap. Nanti kita disalahkan Tuhan. Pedagang narkoba itu gajinya juga enggak tetap. Risikonya tinggi ditangkap polisi, hukumannya mati itu saja berani. Kowe nyai di rumah ngono rawani. Kowe tahajud kanyeben, bengi-bengi tangi tahajud kanyeben. Tukang maling ayam bengi-bengi tangi nyolong. Risikonya tinggi ya anyep wani. Jadi nanti kowe di depan Tuhan dimaki-maki, kesalehan kita akan dibandingkan betul. Gara-gara tumo no pabrik sampo ngelahirno pekerja akeh, ngelahirno iklan libatno artis. Iku duit miliaran iku mau Allah perkara gawe kutu. Umpama ora ono kutu, ora ono sampo, ora ono iklan, ora ono pabrik. Mana pangeran takoki kenapa gawe kutu? Lho iku rezekine wong akeh. Pangeran ora kena disalahno. Lha kok nanti ditangkleti wonten nggih, Gus. Jare elek apik uga pangeran maksude piye? Nek pangeran ngendikan ngono keben, uga pangeran iso ngatur. Nek kowe meneng ae, kowe jogeman nglakoni barang elek. Maksude piye? Ya maksude ngene. Kowe nek gawe sumur kok ono pecerene, nggo buangan limbah. Pangeran wis kadung pinter, peceren niku dikelola pangeran kok ana resapane dadi banyu meneh. Ditanduri uget-uget utawa ditanduri barang-barang kotor dipangan pitik-pitike ya enak. Mbok ditanduri lele dipangan wong ya enak. Tekan ditanduri serai atau bunga melati itu ya tetap wangi. Buat tandur peceren lah serai atau bunga melati tetap wangi. Di pangeran kadung pinter, barno ae kira usah melok-melok. Lu coba yang dibuat pangeran nak pinter kabeh. Manusa bodonane gampang. Ambek taek jiji. Pangeran kon pitik mangan, pitike pangan kuwe serane. Semoga itu gampang. Nggih mboten. Wis kadung pinter, pangeran kadung pinter. Aku ya tak gawe peceren, udah di peceren tenan aku. Manusa ora usah nopo melok. Tapi nek pangeran iso ngelola. Peceren kurang kotore, tanduri serai ya wangi, tanduri bunga melati. Wangi. Kok ning kono ana kewan-kewan sing jorok-jorok kok uget-uget macam-macam dipangan lele-lelene pangan kowe. Ngono kotoran manusia dianggap jijik ibu-ibu jijik ya sing kok pangeran ngonton pitik dipangan jero rugen mangan pitik. Lah materine daging pitik kok apa? Jadi pangeran aku esok suci ya pakanan embel. Ayo pangeran ra kena disalahno. Mulane khairihi wa syarrihi minallah. Tapi manusa ora oleh nglakoni elek.
Kowe nek nyemplung peceren yo najis tenan kira roh carane. Ya coba takokno, kowe iso bayangno gawe sumur tanpa peceren. Lah limbah butuh kok endi. Tapi kira iso ngatur pangeran iso ae. Gawe resapan sekian di filter bumi kok resik meneh. Ndapane dienggo pupuk kena. Soale pangeran tetep menangan bener terus. Wong pangeran. Lha ngakoni rahmate pangeran kok ora gelem. Sidik muni gue siapa, ini jasa saya, jasa Mbak Presiden kok berjasa piye difasilitasi negara, sing tinggo yo duwike negara. Iya yuk berjasa piye ilmu kados kula misale wong alim ilmuku ya kok pangeran. Ape bangga piye? Wis sekolahan kok pangeran didol umum sing ngaten iki dadine ana sing takdim ana sing ora ana sing eling ana sing ora ban. Wong dhaif kabeh padha dhaif sing penting eling pangeran nak bar. Paham lha iku jenenge wala fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annahu raufur rahim. Sing dadekno kita urip, kita kuat, kita bertahan namung fadhole Allah rahmate. Eling-eling itu tetep jenengan kudu eling ainul yakin hakul yakin ning dunya teng akhirat sing wonten namung rahmate Allah disebut wasyuhada wa inda rabbi. Lane sebut ini tenggene Quran sing masyhur syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Jadi sing bener namung kesaksiane Allah, kesaksiane malaikat lan kesaksiane ulul. Allah tidak pernah tinggalkan Anda. Mungkin ini ujian untuk membuat Anda lebih hebat lagi di masa depan. Kalau Anda tidak tahan bantingan yang sekarang, bagaimana Anda bisa mengatasi pelintiran yang akan datang? Semua keadaan jiwa kita, hati kita, perasaan-perasaan kita sudah lebih dulu bahkan pernah dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda pernah gelisah, Nabi dulu pernah gelisah. Kalau Anda bahagia, Nabi juga pernah bahagia. Kalau Anda merasakan kekhawatiran, Nabi dulu pernah khawatir. Dan miniatur kehidupan kita sudah dicontohkan dalam perjalanan kehidupan Nabi Muhammad SAW agar kita bisa belajar mengatasi problematika kehidupan. Allahu Akbar, kalau beliau tidak diutus oleh Allah, kita tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan pemetaan kehidupan kita hingga dengan saat ini. Bahkan satu ketika, pernah beliau kemudian dalam masa yang telah panjang berdakwah, qadarullah kemudian ada wahyu yang jeda datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah di balik itu. Teman-teman sekalian, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah, belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy dan mereka berkata, lihatlah Muhammad sudah gila. Dituduh gila. Jadi kalau Anda cuma dituduh dengan hal-hal yang ringan, dituduh soleh, kan? Dituduh kemudian orang yang berubah, dituduh semakin beriman dan sebagainya, barangkali itu lebih baik. Nabi dituduh gila, Anda bayangkan. Tuh Muhammad sudah gila. Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Muhammad sudah tidak punya orientasi. Orangnya sudah nggak jelas, bolak-balik tidak karuan. Naik ke atas bukit seakan-akan orang yang frustasi dan seterusnya. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam diterima oleh Nabi SAW, lantas tibalah masanya Allah menurunkan satu surah, bahkan disandingkan dengan surah yang lainnya. Bersandinglah dua surah ini secara bersamaan turun, surah ke-93 dan surah ke-94-nya, terkait berkelindan memberikan satu harapan yang sangat panjang. Kata Allah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha. Kalau kita baca dengan ilmu balaghahnya, itu bukan sekedar sumpah mengilustrasikan waktu duha. Karena di ilmu balaghah itu nanti ada 3 turunan ilmu. Ada disebut ilmu ma'ani, ilmu mencari kata-kata sehingga ungkapannya sesuai untuk disampaikan. Mana kata-kata yang tepat untuk disampaikan dalam konteks yang ingin dibicarakan. Itu ma'ani namanya.
Kemudian setelahnya ada ilmu bayan, bagaimana mengemas kosakata yang bagus ini sehingga bisa disampaikan dengan jelas, orang tidak bingung menerimanya, paham maksudnya. Kemudian setelah itu kadang-kadang jelas kalimatnya, tapi kedengarannya tidak indah. Woi, rapatkan, woi, apa belum paham juga? Rapatkan, Sab. Memang jelas, tapi nggak ngenakin. Maka bagaimana caranya disampaikan dengan jelas, tapi hati kita terasa nyaman. Memuji, rasanya nyaman diserahkan kepada Allah, tapi ada kebahagiaan, disampaikan tidak terasa tergurui, diperintahkan serasanya diberikan jalan untuk mendapatkan kebaikan. Maka yang ketiga disebut dengan ilmu badi' namanya. Ilmu menghiasi kalimat yang disampaikan sehingga terasa dengan nikmat. Turunannya nanti ada majaz namanya. Mengambil sebuah kalimatnya untuk diposisikan pada kalimat yang nyaman disebut dengan kinayah turunannya. Maka teman-teman kata Allah, wadduha, diterjemahkan demi waktu duha. Bukan sekedar waktu duha, karena duha itu ada cahaya yang indah, dirasakannya enak. Antum keluar waktu duha kan enak tuh, berjemur, kata orang Sunda moyan gitu kan, datang, bahkan sampai dianalisis ada vitamin D-nya bisa terasakan ya. Kemudian setelah itu ada kenikmatan, enak suasananya, seakan-akan dunia milik sendiri, yang lain numpang. Wah, nyaman keluar itu. Baik, jadi wadduha itu ingin bersumpah mengilustrasikan waktu kenyamanan yang pernah dilalui. Kalau dalam bahasa tafsir yang luasnya, saya bersumpah Muhammad, demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau merasakan cahaya duha itu. Engkau pernah senang, saya bersumpah dengan kesenanganmu. Engkau pernah tenang, saya bersumpah dengan ketenanganmu. Engkau pernah nyaman, saya bersumpah dengan kenyamanan yang pernah engkau rasakan. Wal laili idza saja, dan aku pun bersumpah demi gelapnya